Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Agi Setianing. Saya NIM 2019-33170 dari Universitas Muria Kudus. Nah, kali ini saya akan membahas tentang masalah global dengan kaitannya dalam kepentingan nasional. Masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Nah, dari sekian jumlah negara di dunia ini, kita membedakan negara-negara yang terbelakang, yang sedang berkembang, dan negara-negara maju. Tekanan perbedaan tersebut terutama terletak pada tingkat kemampuannya dalam menguasai serta memanfaatkan ilmu pengetahuan. Negara-negara yang dikategorikan ke dalam negara yang terbelakang adalah negara yang kemampuan sumber daya manusianya masih sangat rendah dalam menguasai dan memanfaatkan ilmu teknologi untuk menggali sumber daya alam serta lingkungan bagi kemakmurannya. Oleh karena itu, tingkat ekonomi mereka juga rendah. Dengan perkataan lain, mereka tergolong ke dalam masyarakat, bangsa, dan negara miskin. Terkait dengan kemiskinan itu, juga tingkat pendidikan warga masyarakatnya sangat rendah atau dapat dikategorikan masih bodoh, sehingga kemampuan dan penagasannya, ilmu teknologinya juga rendah, serta tingkat dan kemampuan ekonominya pun rendah atau bisa dikatakan miskin. Negara-negara bangsa dan masyarakat dalam kategori ini tersebar luas di Afrika, Amerika Latin, dan di berbagai kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang tergolong negara yang sedang berkembang, kemampuan dan penegasan ipteknya lebih maju bisa dibandingkan dengan kelompok negara yang diuraikan pertama kali. Kelompok negara dan bangsa yang kedua ini telah dapat memanfaatkan ilmu teknologi dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungan, meskipun masih berbobot tradisional. Namun demikian, dalam bobot yang belum begitu, penerapan dan pemanfaatan iptek maju lebih canggih telah pula masuk dalam kehidupan negara, bangsa, serta masyarakat yang sedang berkembang ini. Tingkat pendidikan masyarakatnya telah lebih baik bila dibandingkan dengan kelompok negara yang terbelakang. Tingkat dan kemampuan negara serta pendapatannya lebih baik pada kelompok negara yang pertama. Indonesia termasuk ke dalam kelompok negara yang sedang berkembang. Negara-negara di Asia Tenggara kecuali Singapura termasuk kelompok negara berkembang. Beberapa negara di Afrika seperti Mesir, Maroko, Republik Afrika Selatan termasuk kategori negara yang sedang berkembang. Negara-negara di Timur Tengah semuanya termasuk negara-negara berkembang. Negara yang dikategorikan negara maju yaitu mereka yang telah menguasai dan memanfaatkan iptek canggih dalam kehidupannya. Negara-negara ini dapat dikatakan identik dengan negara industri. Pada negara-negara bangsa serta masyarakat ini, kehidupan industri telah memasuki segala sektor. Tingkat pendidikan masyarakat, ekonomi, dan pendapatannya sudah rata-rata tinggi. Ilmu teknologi diterapkan dan dimanfaatkan dalam mengolah sumber daya alam dan lingkungan bagi kemakmuran masyarakat. Negara-negara Barat, Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang termasuk kategori negara maju. Perbedaan dan pembedaan kategori antara kelompok negara yang terbelakang dengan negara yang sedang berkembang serta dengan negara maju terutama terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Dari kualitas sumber daya manusia dapat dalam kemampuan menguasai dan menerapkan iptek tercermin kondisi sosial, kesehatan, demografi, budaya kebodohan, ekonomi miskin kaya, dan kemampuan memanfaatkan sumber daya alam serta lingkungannya. Di sini berlaku konsep-konsep sumber daya dibatasi secara budaya. Negara, bangsa, dan masyarakat yang memiliki lingkungan yang kaya akan sumber daya alam tidak dapat menikmati kemakmuran dan kompetensi sumber daya tadi bila kemampuan budayanya atau penguasaan iptek masih sangat rendah. Kebalikannya, negara, bangsa, dan masyarakat lingkungannya hanya memiliki sumber daya alam yang terbatas. Mampu memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas tadi bagi kemakmuran masyarakat. Bahkan bagi bangsa dan masyarakat yang terakhir ini, sumber daya alam yang ada di negara lain dapat dimanfaatkan di sini.
berlaku ungkapan menjadi tuan di rumah orang lain dan menjadi budak di rumah sendiri. Bagi negara, bangsa, masyarakat yang sedang berkembang, bahkan bagi mereka yang terbelakang, pengolahan sumber daya alam dan lingkungan dilakukan oleh orang lain yang berasal dari negara maju. Sedangkan masyarakat yang menjadi pemiliknya hanya menjadi buruh atau karyawan. Orang-orang dari negara maju menjadi bos dalam memanfaatkan sumber daya di negara terbelakang dan sedang berkembang, sedangkan pribuminya hanya jadi buruh atau karyawan di wilayahnya sendiri. Kondisi dan kenyataan seperti ini masih dialami di Indonesia. Nah, itu tadi adalah penjelasan sedikit dari saya. Jika ada kata yang kurang atau pengucapan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.